Saya bilang ini bagus dan kalau gambarnya ada. Beliau bilang itu rusak. Sudah rusak, tidak usah ditanya lagi. Cuk Putranto dibentak Sambo ketika tanya CCTV. Koordinator Sekretaris Pribadi mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo Cuk Putranto, mengaku dibentak ketika menanyakan CCTV di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Hal itu diungkapkan Cuk saat dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua untuk terdakwa Richard Eliezer atau Baradae, Kuat Ma'ruf dari Ricky Rizal. Diketahui, rumah dinas Sambo merupakan tempat kejadian perkara tewasnya Yosua. Di hadapan majelis hakim, Cuk mengaku telah menyampaikan kepada Sambo bahwa CCTV di rumah dinas tersebut bisa membuktikan peristiwa penembakan yang menewaskan Yosua. Namun, ia mengaku malah dibentak oleh Sambo lantaran menyinggung CCTV yang ada di dalam rumah tersebut. Tidak sampai di situ, Cuk juga mengaku disemprot Sambo ketika dipanggil pada Minggu 10 Juli 2022 atau 2 hari pasca tewasnya Yosua. Kemudian beliau tanyakan di mana DVR CCTV. Kemudian saya sampaikan DVR CCTV yang mana Jenderal? Dia bilang, CCTV yang di sekitar rumah. Siap, saya sudah serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Terus beliau sudah nada tinggi, beliau tanya, perintah siapa untuk diserahkan ke Polres Jakarta Selatan? Saya hanya menjawab siap. Terus beliau bilang, kamu ambil sekarang, kamu lihat dan kamu copy. Terus kemudian saya tanyakan, mohon izin Jenderal, apakah tidak apa-apa untuk di-copy dan dilihat? Jangan banyak tanya kamu. Lakukan saja, kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab. Kemudian beliau baru sampaikan, kalau penyidik tanya baru serahkan. Dalam perkara ini, Eliezer, Sambo, Putri, Ricky dan Kuat didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 56 ke 1 KUHP. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun. Khusus Sambo, jaksa juga mendakwa SKD Propam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan pengusutan kasus kematian Yosua. Ia dijerat dengan pasal 49 junto pasal 33, subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 223 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 KUHP. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.